Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dosen, rekan-rekan guru, kemudian juga ada para mahasiswa dan juga para siswa, terutama yang mereka bergelut dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan karakter, di mana salah satu unsur dari pendidikan karakter tersebut adalah penguatan nilai-nilai dari Pancasila, di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa menit ke depan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa Pancasila sejak lahirnya, bahkan sebelum lahirnya, telah mengkristalisasi peri kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sejak bangsa Indonesia itu resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum masa kemerdekaan, telah banyak berbagai peristiwa yang menguatkan bahwa Pancasila merupakan salah satu ideologi di antara beberapa ideologi yang hadir di seluruh muka bumi ini, yang paling cocok bagi bangsa Indonesia, dan itu merupakan salah satu kebijakan-kebijakan para pendiri bangsa kita, bahwa telah dijadikan sebuah pandangan hidup, kemudian juga sebagai landasan hukum. Bahkan Pancasila juga dijadikan sebagai ideologi resmi dari sebuah bangsa besar yang bernama bangsa Indonesia. Dari Pancasila itu sendiri, kita mengenal ada beberapa dimensi dengan kedudukannya sebagai ideologi negara. Yang pertama itu adalah dimensi realitas, yang mana ini tentu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam diri Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Mulai dari realita tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, kemudian juga tentang permusyawaratan, dan bahkan yang terakhir tentang kehidupan yang mengedepankan keadilan. Kemudian dimensi yang kedua setelah dimensi realitas, Pancasila sebagai sebuah ideologi negara juga memiliki dimensi idealitas, yang mengandung makna bahwa Pancasila itu mengandung sebuah cita-cita yang amat luhur, yang ingin dicapai dalam berbagai bidang peri kehidupan, baik itu dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kita tahu bersama bahwa cita-cita yang amat luhur dari peri kehidupan berdasarkan Pancasila ini secara tersurat bahkan telah dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mulai dari memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain yang memang itu merupakan cita-cita bersama dari seluruh elemen masyarakat yang bernama bangsa Indonesia. Kemudian dimensi yang ketiga dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara adalah dimensi fleksibilitas, yang mana ini mengandung makna bahwa
Pancasila itu mengandung relevansi yang mampu menstimulus masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Ini tentu berkaitan dengan perubahan zaman yang semakin masif terjadi seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan berbagai teknologi tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat Indonesia sedikit mengalami pergeseran perilaku. Oleh karenanya, Pancasila sebagai sebuah ideologi negara juga memiliki fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan zaman, dan salah satu perkembangan zaman itu dibuktikan dengan munculnya berbagai teknologi baru yang mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang kehidupan. Namun dengan Pancasila itu pula, masyarakat Indonesia masih tetap memiliki harkat sekaligus martabat yang begitu luhur di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Karena memang masyarakat Indonesia dipandang oleh masyarakat dunia memiliki berbagai keunggulan, keunikan, dan keberbedaan jika dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di luar negara Indonesia. Itu tadi berbagai dimensi dari Pancasila yang dalam hal ini merupakan ideologi negara. Nah, saat ini kita langsung untuk menuju pembahasan yang lebih dalam. Setelah kita memahami tentang berbagai dimensi tadi, kita meneruskannya dengan peran Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila kita tahu bersama memiliki peran yang sangat sentral dalam menjalankan berbagai proses kenegaraan dan proses kemasyarakatan dari sebuah bangsa yang terdiri lebih dari 17.000 pulau ini yang bernama Indonesia. Nah, peran yang pertama dari Pancasila sebagai sebuah ideologi itu adalah Pancasila sebagai penuntun warga negara, yang mana ini mengandung makna bahwa setiap perilaku dari seluruh warga negara tanpa kecuali harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika, yang mana nilai-nilai moral dan etika tersebut tersirat di dalam beberapa poin yang terdiri dari 5 sila Pancasila, mulai dari sila-sila yang berkaitan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan berkeadilan sosial. Kemudian peran Pancasila sebagai sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia yang kedua itu adalah bahwa Pancasila merupakan sebagai sesuatu yang bisa melakukan penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Sebagai contoh, bangsa Indonesia memang bukan negara agama. Namun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Artinya bahwa bangsa Indonesia tidak hanya sekedar mempercayai akan keberadaan Tuhan, namun juga bangsa Indonesia menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan yang mana harus melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas keagamaan sesuai dengan agama yang dipeluknya maupun kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warga negara. Dan itu tidak tanggung-tanggung, bangsa Indonesia untuk urusan ketuhanan ini
dengan jelas dipagari dengan payung-payung hukum yang demikian bisa menjaga kebebasan melakukan peribadatan bagi seluruh pemeluk agama maupun kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya yaitu tentang tantangan eksternal dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Kita mulai dari tantangan eksternal dulu. Yang pertama, bahwa beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sampai kini dan sampai di masa-masa yang akan datang, itu terjadi sebuah pertarungan ideologis antara berbagai negara dengan kekuatan-kekuatan utama yang ada di dunia ini. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu, di tahun 50-an, 60-an, kental sekali pertarungan ideologis antara ideologi liberalisme yang digaungkan oleh negara-negara barat terutama, yang berhadapan langsung dengan ideologi yang namanya sosialisme yang digaungkan oleh salah satu negara kuat pada saat itu, yaitu Uni Soviet. Yang saat ini Uni Soviet telah berkembang menjadi beberapa negara, dan saat ini yang tampil paling depan di antara negara-negara pecahan Uni Soviet tadi adalah Rusia. Dengan berbagai ideologi yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut, tentu ideologi Pancasila menjadi salah satu ideologi yang bahkan konon ditawarkan oleh para pendiri bangsa kita, terutama oleh Bung Karno, untuk ditawarkan kepada dunia ini bahwa Indonesia memiliki sebuah ideologi yang khas, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, yaitu tantangan eksternal berupa keterbukaan informasi, yang mana ini sangat membuka peluang akan munculnya berbagai isu kehidupan yang bersifat global, yang mana marak kita saksikan saat ini dengan tanda-tanda masuknya secara baik terus terang maupun tidak terus terang, yaitu ideologi-ideologi asing dalam kehidupan masyarakat kita. Ideologi-ideologi asing tersebut bisa merasuki bangsa Indonesia lewat jalur politik, bisa juga lewat jalur ekonomi, bisa lewat jalur budaya, dan jalur-jalur yang lain yang mungkin ini perlu dan mendapatkan perhatian khusus dari seluruh bangsa Indonesia, karena saat ini bangsa-bangsa manapun di dunia, sebesar apapun bangsa itu, kalau harus menjajah kembali Indonesia seperti beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu, tentu amatlah sulit terjadi. Oleh karena itu, mereka-mereka yang berada dalam garis batas memiliki ideologi selain ideologi Pancasila tentu akan memasuki sebuah babak baru bagaimana melakukan penetrasi ideologi itu ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, bisa melalui berbagai saluran tadi, politik, ekonomi, budaya, dan yang lain. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama untuk harus kita jaga marwahnya sebagai sebuah ideologi yang telah kita sepakati bersama. Tantangan eksternal berikutnya yaitu terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang begitu masifnya, yang mungkin salah satu pemicunya adalah terus bertambahnya jumlah penduduk di dunia ini, sehingga dengan adanya pertambahan penduduk tersebut juga akan menguras semakin keras, semakin dalam berbagai sumber daya yang ada
di muka bumi ini tanpa terkecuali sumber daya yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Karena faktor-faktor itulah saat-saat ini kita seringkali menyaksikan berbagai kerusakan-kerusakan yang dialami oleh alam kita, mulai dari kebakaran hutan, mulai dari gempa bumi, mulai dari banjir, angin puting beliung, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu ini jika tidak disikapi dengan arif akan memunculkan berbagai kerawanan-kerawanan, terutama kerawanan-kerawanan dalam bidang ideologi, yang mana ideologi itu jika tidak kita jaga sepenuhnya Pancasila, bisa saja akan dimasuki oleh ideologi-ideologi yang memang itu tidak sesuai dengan karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri. Itu tadi beberapa tantangan yang sifatnya eksternal dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Dan kita lanjut dengan tantangan yang bersifat internal dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Tantangan internal tersebut diantaranya yang pertama adalah terjadinya pergantian rejim yang berkuasa, yang biasanya ini melahirkan berbagai kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan dalam hal politik maupun ekonomi yang berorientasi pada kepentingan kelompok, atau yang saat ini mungkin paling kental adalah kelompok yang bernama partai-partai yang sedang marak saat ini. Tentu bangsa Indonesia menjadi salah satu negara demokratis terbesar di dunia, patut kita syukuri. Namun jika dalam elemen-elemen perkembangan politik tersebut membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia, tentu ini menjadi sesuatu yang naif bagi bangsa Indonesia yang telah lahir menjadi sebuah negara demokratis yang salah satu terbesar di dunia. Oleh karenanya, dengan rejim-rejim yang terus berganti ini, kita selalu mengharapkan bahwa rejim-rejim tersebut yang akan datang, yang mungkin selalu membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, akan terus menjaga marwah dari Pancasila itu sebagai sebuah ideologi negara. Kemudian tantangan internal berikutnya itu adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan yang saat ini begitu maraknya, terutama penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan sisi-sisi kehidupan ekonomi. Yang paling banyak kita saksikan adalah kasus-kasus korupsi, yang mana ini dapat saja memunculkan sebuah potensi untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap penyelenggara negara, sehingga kepercayaan terhadap ideologi Pancasila pun kita rasakan akan semakin memudar. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya, yang salah satunya adalah dengan berbagai kebijakan agar Pancasila terjaga sebagai sebuah ideologi negara, sebagai sebuah dasar negara, sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup, sehingga bangsa Indonesia memiliki pegangan yang kuat dalam rangka mencapai dan merengkuh cita-cita luhur yang sesuai dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, kita sebagai elemen dari sebuah bangsa besar memiliki kewajiban yang sama, bahwa kita dituntut untuk terus menjaga Pancasila itu sendiri dengan cara-cara kita masing-masing, melalui profesi kita masing-masing, melalui jalan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini bangsa Indonesia masih bersatu padu
untuk mengemukakan ideologinya sekaligus mengejawantahkan ideologinya itu belum pernah bergeser dari ideologi yang memang sudah kita sepakati bersama, yaitu ideologi Pancasila. Sebuah ideologi tentu mengalami pasang surut, tergantung dari dinamika masyarakat yang menjalankan ideologi tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini bangsa Indonesia selayaknya, terutama anak-anak muda, untuk menjadi pionir bagi pelaksanaan pengejawantahan dari sila-sila Pancasila yang 5 itu, sehingga bangsa Indonesia tidak menjadi sebuah bangsa yang kehilangan arah dalam menjalankan segala proses pembangunannya guna mencapai tingkat kemakmuran bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan membawa manfaat. Akan kita lanjutkan dalam sesi-sesi tematik berikutnya di kesempatan mendatang. Terima kasih. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol HP Anda untuk share, kemudian Anda like, Anda komentari, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.